Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, kali ini sama kami kita lagi ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, yaitu menyayangi hewan. Tapi sebelum kita belajar, sebelum kita mulai nih ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, yuk belajar sama-sama yuk. Kelinci kesayangan Dayu. Nah, di sini kita punya cerita tentang kelinci. Kita baca bareng-bareng ya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya yang lucu dan memiliki bulu yang halus, kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. 2 anak kelinci berwarna putih. Dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, di sini jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang kamu baca. Nomor 1. Apa yang dilakukan Dayu? Coba yang ada di teks, dia sedang ngapain ya? Jawabannya adalah sedang membersihkan kandang kelinci. Nomor 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Coba tadi siapa ya namanya? Jawabannya adalah Dayu. Betul sekali. Sekarang nomor 3. Berapa banyak kelinci yang dipelihara sama Dayu? Ada berapa coba? Ada 5 ekor kelinci. Betul. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk itu siapa sih sebenarnya? Induk itu adalah ibu kelinci. Nomor 4. Apa saja makanan yang disukai kelinci? Jawabannya adalah sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit kelinci. Sekarang nomor 5. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Dengan cara selalu memotong kuku kelinci secara rutin. Ya, lanjut. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, di sini kita akan belajar matematika. Nah, di sini ada gambar biskuit. Kemudian ada biskuit yang sudah dimakan tuh setengahnya. Gambar setengah kue, sisa gigitan gigi kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Jadi 1 di sini ada tulisan 1, kemudian ada garisnya. Di bawahnya 1, kemudian ada 2. 1/2. Ya. Bacanya 1/2. Menulisnya 1, kemudian ada garis di bawah angka 1 dan 2. Gitu ya. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Ayo sama Kak Miftah kita belajar pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Di sini ada 1 buah kue. Kue kelinci tadi ya.
biskuit ya, biskuit kelinci. Satu biskuit itu dinyatakan dalam pecahan biasa yaitu 1/1 atau 1, kemudian ada garisnya 1, itu bawahnya di antara 1 ini ada garis kecil seperti ini ya. Itu dinamakan 1/1. Atau 1/1 sama dengan 1, karena 1 dibagi 1 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian di sini ada biskuit kelinci lagi. Ada 1 biskuit, kemudian dibagi 2 nih. Jadi 2 ya. 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Itu dinyatakan dalam pecahan biasa 1/2. Ada 1, kemudian ada garisnya kecil seperti ini. Kemudian ada 2. Dibacanya 1/2. Nah, di sini ada biskuit lagi nih, biskuit kelinci lagi. Tadinya 1 dibagi 2, sekarang 1 dibagi 3. 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1, ada garisnya, kemudian 3 di tengah-tengahnya itu garis ya. Kemudian dibaca 1/3, garisnya itu adalah pernya. Oke. Nah, sekarang ada biskuit kelinci lagi nih. 1 biskuit itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1, ada garisnya, tengah-tengah itu, terus ada 4. Dibacanya 1/4. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Nah, seperti ini ya. 1 biskuit itu dibagi jadi 2. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi 1 ini yang dinyatakan untuk warnanya 1 ini. Kemudian 2 ini dinyatakan berapa sih potongannya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi setengah atau 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Jadi 1 bagian ini, 1 yang warna ini, itu merupakan bagian dari 2 bagian yang sama besar. Bagian yang sama, ini potongannya sama, besarnya sama ya. 1/2. 1 itu biasa disebut pembilang. 2 biasa disebut penyebut. Jangan sampai terbalik, oke? Untuk yang di atas itu namanya pembilang. Untuk yang di bawah itu disebut penyebut. Oke, lanjut. Ayo, berarti sama kami kita ya. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, dari atas dulu ya. 1/4. Di sini ada 1 potong biskuit dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Setiap satuannya atau setiap sini itu menyatakan 1/4. Jadi kita jawab bareng-bareng ya. Yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Kemudian soal yang kedua, 1/2. Di sini ada 1 potong biskuit, kemudian dibagi 2, yaitu 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kemudian soal nomor 3. Di sini ada 1 potong biskuit, kemudian dibagi 3, 1, 2, 3. Jadi dibacanya 1/3, yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Gampang ya? Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Bagian yang berwarna biru. Kita hitung ya, warna biru itu ada berapa kotaknya? Ada 2. Kemudian penyebutnya itu berarti jumlah kotak yang ada di seluruh sini. Di seluruh gambarnya sini, dari sini sampai dari kiri sampai kanan gitu.
Dari kiri sampai kanan sini. 2 per berapa ya? Kira-kira 2 per berapa? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 per 5. Sekarang yang B, bagian yang berwarna putih. Kira-kira yang berwarna putih ada berapa? Sekarang kalian hitung ya, ada berapa kotak warna putihnya? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Kemudian jumlah seluruh kotaknya ada berapa tadi? Dari kiri ke kanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 per 5. Nah, ada soal lagi nih adik-adik. Kita jawab sama-sama ya. A, bagian yang berwarna merah itu ada berapa kotaknya? Ada 3, betul. Kemudian jumlah seluruh kotaknya ada 5, betul sekali. Kemudian yang B, bagian yang berwarna putih. Kira-kira ada berapa ya warna putihnya? Ada 2, kemudian per berapa? Jumlah seluruh kotaknya ada 5. Nah, soal nomor 3. Di situ ada berapa kotak ya semuanya, seluruhnya ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jawab yang A. Bagian yang berwarna biru. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, kita tulis 4. Kemudian per berapa seluruhnya? Seluruh kotaknya ini 6. Nah, sekarang yang B, bagian yang berwarna putih. Ada berapa kotak ya? Ada 2. Kemudian per berapa seluruh kotaknya? Ada 6. Good job. Oke, kita lanjut lagi ya. Cara merawat kelinci. Siti dan Mani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. Kak Miftah beri waktu untuk membaca ya. Jawablah pertanyaan sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kamu baca. Yuk, Kak Miftah bantu ya. Nomor 1. Apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Apa ayo? Jawabannya kayu, betul. Nomor 2. Apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Jawabannya adalah jerami. Nomor 3. Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Jawabannya setiap 2 hari sekali. Nomor 4. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Setelah memegang benda-benda atau memegang hewan, sebaiknya kita harus mencuci tangan. Supaya apa? Supaya tidak terjangkit oleh kuman dan penyakit. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita sebelum makan, kita harus mencuci tangan. Karena supaya tidak terkena kuman dan penyakit. Dan mencucinya pun juga harus pakai sabun ya. Nomor 5. Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Jawabannya dengan menggunakan air hangat. Ayo mencoba. Cobalah lakukan gerakan mendorong dan menarik seperti contoh berikut ini. 1. Pilihlah teman pasangannya seimbang. 2. Berdirilah secara berhadapan-hadapan dan tangan berpegangan. 3. Beri tanda posisi masing-masing. 4. Kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong dengan temanmu. Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Seperti contoh gambar di samping. Lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi ya. Nomor 6, kegiatan kedua, kamu lakukan kegiatan menarik dengan tangan temanmu. Sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Seperti contoh gambar di samping.
Nomor 7, lakukan secara bergantian. 8, semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Nah adik-adik, kita sudah selesai belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kalian selalu belajar di rumah ya, selalu jadi anak yang aktif dan mandiri. Kita pasti bisa. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.